konseling kelompok adalah layanan konseling, layanan individual yang merupakan pengentasan atau permasalahan dalam diri kalian atau membantu mengentaskan masalah di dalam diri kalian. Nah, di dalam konseling kelompok ini teman-teman yang mencari solusi dan teman-teman juga yang akan mengentaskan masalah itu. Ya. Dan apa coba perbedaan bimbingan dan bimbingan kelompok sama konseling individual? Sebelumnya ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok di sini? Belum. Nah, jadi bimbingan konseling kelompok juga sama, salah satu layanan konseling, cuma berbentuk seperti dialog itu bimbingan kelompok. Dan konseling kelompok ini merupakan salah satu yang kaitan di pengentasan masalah itu. Nah, di sini teman-teman gimana kabarnya? Apakah sehat? Ada di sini yang belum makan itu? Belum makan? Sudah makan yang harus semua ya. Nah, di sini teman-teman ceritakan saja masalah teman-teman. Misalkan saya di sini sulit belajar, saya di sini sulit menghafal, dan lain sebagainya. Ya. Nanti teman-teman perlu ragu dan perlu risau. Nah, di sini juga saya akan menyimpan rahasia itu. Ya, nanti kalian akan membacakan salah satu ikrar. Nah, nanti ikutin saya ya. Bisa? Nah, ikrar tersebut agar tidak membocorkan kepada kalian kayak maksudnya kayak teman kalian gitu ya, beritahu kepada teman itu. Paham nggak? Seperti itu ya. Sebelumnya udah pada kenal belum di sini? Sudah, baik. Biar lebih kenal ya, saya sendiri juga masih belum kenal gitu pada kalian. Mungkin boleh sebutkan nama dari sini. Saya dari sana. Oke, dari sana. Saya ada yang kalian sudah berkenalan dan mungkin sudah pada kenal ya di sini. Nah, sekarang agar kalian tidak membocorkan kepada teman kalian akan berikrar ya. Ikrar konselor ini sangat penting dan sangat sakral ya. Seperti itu. Baik, bisa kita mulai? Nanti kalian menyebut nama kalian sendiri. Ya, bisa. Saya sebut nama kalian. Saya Imran Rosadi. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data keterangan lainnya dan atau keterangan lainnya, yaitu data baik yang terima dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data keterangan lainnya yang tidak layak dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, di sini teman-teman sudah bergerak. Jadi ketika teman-teman membocorkan itu nanti kalian akan bergerak lebih ke fatal gitu. Ya, paham nggak? Baik, sebelumnya mungkin di sini siapa di sini yang merasa memiliki masalah angkat tangan? Bisa diceritakan apa aja dari teman-teman? Ya, mungkin di dunia ini pasti merasakan yang namanya masalah. Jadi nanti ceritakan saja, ceritain aja, sampaikan di sini permasalahan yang ada di dalam diri kalian. Mungkin ada yang pernah mengalami, bisa diceritakan, silakan. Apa? Ya, silakan. sering merasa bosan di pondok. Ya, jadi dari teman-teman yang ingin memberikan solusi agar tidak tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Raja, yaitu bosan
atau pengentasan masalah dari saudara Nadia ini apa? Solusi? Saya jalan aja nggak dulu nggak bakal melanggar dulu. Ya. Iya, baik. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Nah, mungkin permasalahan yang pertama itu dari saudara Nadia itu dengan personal. Ya. Nah, di sini teman-teman silakan siapa lagi yang memiliki masalah seperti susah menghafal mungkin ada yang pernah mengalami, boleh diceritakan. Silakan katakan. Ya baik saudara Niko. Di sini hari ini saya merasa susah dalam belajar sesuatu. Susah dalam bersatu. Terus Itu mengapa? oh ini maka. Nah, dari saudara Niko ini akhirnya sulit menghafal. Mungkin dari teman-teman yang ingin memberikan solusi agar saudara Niko ini bisa lebih fokus dan bisa lebih mudah menghafal. Dari teman-teman yang ingin memberikan solusi. Yang baik saudara. Mungkin karena susah dalam menghafal dan memahami bacanya, jadi susah dalam menghafal, memahami. Mungkin salah satunya satu orang Arab mungkin. Kalau mungkin kan sebenarnya belajar bahasanya bahasa Arab seperti itu kan. Dengan jadi ada kata-kata yang kita cari dari terjemahnya. Jadi mungkin harus lihat terjemahnya dulu. Oh, mungkin dari yang lain. Ada lagi nggak? Masalah solusi belum beres. Solusi dari saudara Niko. Saudara ini jadi banyak. Silakan saudara. Apa? Berikan solusi. Apa? Mungkin yang lain silakan. Ayo. Solusinya biar saudara Niko ini bisa lebih fokus dalam menghafal dan mudah. Apa? Saudara Niko silakan. Mungkin dari permasalahan saudara ini kan sulit memahami pelajaran. Salah satunya itu seperti yang disampaikan oleh saudara Alif tadi itu kan sini rata-rata pelajarannya dengan bahasa Arab. Jadi cara yang itu lebih mendalami di bahasa Arab atau belajar lebih banyak lagi bahasa Arab agar mudah mempelajari pelajaran-pelajaran lainnya dan memperbanyak ibadah. Karena kan kalau kita belajar berusaha tapi nggak dibarengi dengan doa itu sama aja dengan sia-sia. Iya. Jadi belajar dan dibarengi dengan doa meminta tolong. Ya. Ada lagi dari teman yang ingin solusi? Silakan. Kalau dari saya untuk permasalahan Ya. saudara Diko mengalami kesulitan memahami keadaan karena itu memahami atau mempelajari suatu keadaan itu adalah proses. Jadi Ya. kita harus terus berusaha bersabar untuk mendapati itu yang benar-benar, terus harus mencari tempat yang nyaman untuk belajar agar bisa fokus dan senang belajar. Oke. Nah, ada lagi nggak? Solusi? Oh, cukup. Baik, mungkin dari saudara Niko akan saudara Niko tangkap dari teman-teman yang sampai menambahkan atau memberikan solusi kepada Niko. Sudah memiliki solusi ketiga saudara. Itu yang pertama Ringkas saja secara ringkas, jangan semua diambil. Apa yang Niko, saudara Niko ada tangkap? sudah itu pelajaran itu harus lengkap dan langsung dari tempat belajar yang nyaman agar difokus dan memperbanyak ibadah kepada Allah agar dimudahkan belajar ini. Nah, mungkin tadi permasalahan itu tentang bosan, terus yang kedua tentang belajar. Nah, dari teman-teman
Selanjutnya ada nggak solusi atau masalah selain dari dua itu? Boleh diceritakan di sini apa-apa. Karena di kalian itu sudah berpikiran, jadi nggak apa-apa. Ya apa? Ya silakan, Pak Ali. Di masa ujian ini kan kita banyak belajar. Ya. Jadi waktu itu akhir itu belajar semua. Jadi kita berbagi waktu apa buat pekerjaan, buat apa, juga buat belajar. Terus caranya buat waktu itu biar imbang antara belajar dan laporan itu berimbang. Nah, baik. Jadi permasalahan saudara Alif ini bagaimana cara imbangkan belajar dan menghafal. Ini dari teman-teman yang ingin memberikan solusi. Boleh katakan, silakan. Baik, saudara Reza. Kan permasalahan dari saudara Alif itu sulit untuk membagi waktunya, mengatur waktunya. Solusi dari saya itu menempatkan kegiatan pada waktunya. Kan di sini kita lagi masuk ujian, ada waktunya belajar dan juga ada waktu menghafal. Itu waktu menghafal ketika waktu sore. Jadi ketika sore itu setelah pada dasar sampai dengan jam 4:40 itu dimaksimalkan untuk menghafal. Jadi ketika waktunya menghafal gitu kan. Dan ketika waktu belajar, pakai untuk belajar. Mungkin bisa kalau versi lebih seimbang lagi, ketika sebelum mulai pelajaran, sebelum belajar itu mungkin bisa membaca dulu Al-Quran, mungkin atau selembar atau berlembar gitu, biar tetap murajaahnya tetap jalan dan juga tetap belajar gitu. Gitu. Tidak ada yang lain memberikan solusi. Terus silakan saudara siapa? Kamu ditanya lagi. Silakan. Kalau Jian, silakan. Yang gimana? Enggak. Enggak. Saya solusi dari yang dalam hidup ya, ini sudah membuka antara belajar dan menghafal. Menurut saya itu mungkin harus menambah waktu lagi untuk menghafal sampai semalam kan. Itu waktu remaja yang mungkin kalau sudah sudah tinggi mungkin bisa menambah waktu banyak yang biasanya dari jam 10 akhirnya bisa. Karena itu ya intinya menambah waktu gitu aja. Kamu menambah waktu. Ini dari yang lain. Yang lain saudara. Oh iya, lain. Saudara lain. Silakan. Apa? Solusi. Oh, baik, yang lain silakan. Saudara ini Mungkin menurut saya ya harus lebih mengatur waktu, karena waktu di sini memang terbatas, tapi gimana? apa ya? Waktu di sini kan memang terbatas. Ya, Jadi, ya. kan kita mempunyai jadwal masing-masing. Nah, kan saya setuju dengan pendapat saja, jadi harus menempatkan semua kegiatan pada waktunya. Gitu. Oh, seperti itu. Mungkin yang lain. Cukup. Tanggapan dari saudara Alif terkait teman-teman yang ingin memberikan solusi kepada saudara Alif. Apa yang saudara Alif taruh? Sebelumnya terima kasih buat sarannya. Jadi dari tiga saudara. Yang pertama dari itu pertama harus mengatur waktu, menempatkan Apa? menempatkan kegiatan pada tempatnya juga. Nah, waktu dan menghafal. Waktu jadi banyak yang akan tahu. Oke, ini tadi sudah 3
sebenarnya kayak mas. Dan sekarang saya masih bingung ke depannya ini seperti apa. Ya, bingung. Baik, mungkin untuk masalah dari saudara Jen ini rasa bingung. Nah, dari teman-teman sendiri gimana? Tanggapan atau solusi yang bisa diberikan pada saudara Jen? Ya, baik saudara. Mungkin kalau ceritanya kalau pribadinya kurang memahami itu sendiri, dia belum tahu sekian dari mana, terlihat dari mana, jadi dia belum tahu dia mau kemana, dia belum tahu dasar dia itu kemana. Dia harus memilih jadi diri dia buat memilih dia mau kemana. Tidak yang lain solusi. Baik, saudara Jen. Ya, kalau solusi dari saya untuk menentukan tujuan kita untuk menentukan cita-cita itu mungkin bisa sesuai dengan skill atau bakat yang kita miliki, mau mana sesuai kemampuan kita ya. Dan juga lupa untuk meminta saran kepada orang tua untuk meminta bimbingannya. Jadi kita ini besoknya kemana, tapi lebih harusnya yang lebih tahu diri kita itu ya dari kita sendiri. Jadi itu besoknya di mana. Ada yang lain? Saudara Jaki, silakan berikan solusi. Ya, Ya, saya setuju dengan beberapa kali. Kita harus memahami diri sendiri, apa yang skill yang kita punya, apa kemampuan yang kita punya, harus kita asah terus agar skill kita itu agar bisa menjadi cita-cita atau tujuan kita. Ya, gitu. lain berikan solusi. Baik, cukup. Bagaimana tanggapan saudara Jen? Pengalaman saya dan teman saya sudah membantu saya adalah terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapannya itu, banyak tuh. Jadi teman-teman yang sudah memberikan solusi itu, mungkin dimulai dari kasih apa, biar tidak bingung dalam ini apa, banyak yang tidak bingung. Saya menemui dari diri saya Ya, dan harus mencari mencari apa? dari banyak saran dari orang lain, ya, terutama dari orang tua. Bisa aja. Dan terakhir adalah terima kasih. Baik. Mungkin dari teman-teman sendiri yang ingin atau pernah mengalami segala hal yang merasa sulit, merasa ganggu atau budaya dalam diri kalian, boleh silakan. Selain 4 apa itu 3, 5, 4 ya permasalahan. Boleh lagi. Apa? Saudara ini memiliki masalah? Apa? Saudara ini? Enggak ada. Saudara Jen? Tidak ada. Saudara Lut? Cukup. Saudara Kok? Ada? Ya, baik. Satu apa? Silakan ceritakan. Iya, nggak apa-apa ceritakan saja. Baik, apapun itu. Bagaimana sih untuk menghilangkan rasa trauma dalam hidup? Oke, jadi permasalahan di dalam saudara Joko ini bagaimana cara mengurangi rasa trauma dalam hidup. Mungkin dari teman-teman semua yang ingin memberikan solusi kepada saudara Joko, silakan. Baik, saudara Lut. Mungkin saya pernah baca beberapa buku yang mungkin tentang mental gitu. Jadi cara pertama atau langkah pertama untuk kita lupa atau sembuh dari trauma itu perdamaian diri sendiri. Jadi bukan kita menjauhi trauma itu, bukan kita malah mencoba untuk melupakan
Mungkin dari teman-teman semua yang memberikan solusi, silakan. Ayo, ada solusi. Baik, saudara ini diberi. Baik, saudara silakan. Bagaimana? Tahu mana? Yuk silakan. Dan saya juga setuju dengan pendapatnya saudara Rehan dalam mengenal diri sendiri. Tapi kita juga harus belajar untuk menggunakan dekat diri kepada Allah agar diri mungkin kembali biar tidak ingat dengan masa lalu. Silakan. Baik, ada lagi nggak dari teman-teman semua? Nah, ini memberikan solusi. Oh, ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Saudara aja pasti ada. Tiga solusi. Ya, menurut saya, dia ada istilah kata-kata memakan tunda tapi melupakan sulit. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan memaafkan diri kita sendiri. Sama saja dengan tadi pendapat saudara Alif itu berdamai dengan diri kita sendiri. Dan lebih fokus lagi kepada dunia kita yang sekarang. Jadi mungkin sedikit demi sedikit kita akan melupakan masalah ini. Seperti itu. Ada lagi nggak dari teman-teman semua yang ingin memberikan solusi? Tidak ada. Cukup. Baik, bagaimana saudara Niko terkait harapan? Nanti di tanggapan saudara saya adalah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ya. Baik saudara, jadi ada permasalahan kalian itu? Ada, ceritakan saudara, silakan. Jangan sungkan, awal. Ya. Saya ingin jadi polisi, tapi menurut orang saya tidak membolehkan saya jadi polisi. Dengan kata itu, saya berpikir mungkin orang tua saya bilang polisi itu biayanya cukup mahal. Dan saya juga memikirkan ekonomi juga. Ekonomi yang sekarang itu tidak semudah dulu, tidak sekarang dulu pada pakai uang. Cukup. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang ingin memberikan solusi silakan. Baik saudara Alif. Mungkin kalau masalah utama itu dari ekonomi mungkin Ya. kalau terkait izin itu terkait dengan ekonomi mungkin kita bisa mencari beasiswa ataupun kita mencari cara lain ketika kita masuk kepolisian kan harus dengan uang yang banyak. Habis juga dengan skill yang punya dari apa namanya prestasi yang punya pun sebenarnya om kita buat masuk dengan beasiswa. Karena Indonesia dengan beasiswa gitu. Penawaran begini gitu. Itu mungkin saya itu dari beasiswa. Baik, dari teman-teman semua yang ingin apa lagi? Ada? Saudara baik? Menurut saya Ya. Gimana tanggapan dari karena izin dari orang tua itu kalau tidak dari izin orang tua itu mencari cita-cita lain. Jadi kan misalnya dari ini mau jadi polisi, kalau misalkan tidak diizinkan orang tua mencari cita-cita yang lain. Ada cita-cita yang lain? Itu tanggapan dari saudara Alif. Mungkin dari teman-teman sendiri yang ingin menambahkan. Ada? Saudara ini? Cukup. Baik, mungkin cukup ya. Bagaimana tanggapan dari saudara Jadi terkait tanggapan dari teman-teman? Terima kasih karena dari teman saya yang sudah intinya kita harus mencari alternatif yang lain lah. Jangan fokus pada sedih. Cukup.
sebelumnya ya harus bisa diatasi teman-teman ya. Mungkin itu saja ya, kurang lebih mohon maaf. Nah, tadi bilang galak, ingat permasalahan itu pasti ada, tapi kita jangan pernah patah ya, harus berjuang ya, apapun itu, entah dari permasalahan ekonomi, trauma dan lain sebagainya. Yang penting jangan pernah menyerah. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.